3 bulan. 3 bulan adalah batas waktu yang singkat dalam siklus kehidupan, namun terasa seperti abad yang dipenuhi penyesalan tak berujung dalam kehidupan pernikahan kami. Dulu, saat kami masih sepasang kekasih, hidup terasa begitu mudah dan penuh warna. Ia adalah sosok yang murah hati, tak pernah ragu mengeluarkan uang untuk makan malam mewah atau hadiah kecil yang tak terduga. Perhatiannya tak pernah putus. Setiap panggilan telepon diakhiri dengan janji temu, dan setiap janji temu diakhiri dengan tatapan penuh kasih sayang yang membuatku merasa menjadi satu-satunya wanita di dunia ini. Kasih sayang yang melimpah itu adalah mata uang utamanya, yang membuatku yakin, dialah pelabuhan terakhirku, ayah dari anak-anakku kelak. Sayangnya, semua itu menguap tak bersisa seperti embun di pagi hari setelah ijab kabul diucapkan. Sejak cincin tersemat di jari manisku, kebaikan dan kemurahan hatinya seolah dicabut paksa. Ia berubah menjadi sosok yang sangat perhitungan, menggarisbawahi setiap pengeluaran, dan yang paling menyakitkan, ia melarangku berhenti bekerja. Pekerjaanmu adalah aset, bukan beban, sayang. Kita harus punya 2 penghasilan untuk masa depan yang lebih terjamin, dalihnya dengan nada dingin yang belum pernah kudengar sebelumnya saat pacaran. Awalnya, aku berusaha memaklumi. Mungkin ia hanya ingin kami memiliki pondasi finansial yang sangat kokoh. Aku yang bekerja sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan properti besar, dengan gaji yang cukup memadai, mengangguk setuju. Rencanaku sederhana, bekerja sebentar, kemudian fokus di rumah mengurus suami dan, sebentar lagi, anak. Sebab, di mataku, jabatan tinggi dan gaji besar yang ia miliki seharusnya sudah lebih dari cukup untuk menopang satu keluarga kecil. Namun, saat 2 garis merah itu muncul di alat uji kehamilan, segalanya berubah menjadi medan pertempuran batin. Aku hamil 3 bulan. Mual, pusing yang datang tiba-tiba, dan keinginan aneh-aneh, ngidam, yang tak tertahankan mulai menggerogoti konsentrasiku di kantor. Aku seringkali harus lari ke kamar mandi, atau memaksakan senyum di tengah rapat penting padahal perutku bergejolak. Tubuhku berteriak meminta istirahat, meminta fokus total pada satu-satunya nyawa yang mulai bertumbuh di rahimku. Aku melihat ke dalam matanya, berharap melihat kembali kasih sayang yang pernah ia berikan, dan berharap ia berujar, "Sudah, berhenti saja. Biar aku yang urus semuanya." Tetapi yang kudapatkan hanyalah tatapan datar dan perintah mutlak. "Kamu tidak boleh berhenti. Uang kita akan cepat habis kalau cuma mengandalkan gajiku," katanya. Ironisnya, ia yang memiliki posisi mentereng, yang nominal gajinya bahkan tidak pernah aku tahu secara pasti. Kepelitan itu sungguh membuat hati perih. Rasanya seperti dibayar murah untuk sebuah pengabdian dan cinta yang kuberikan sepenuh hati. Puncaknya terjadi ketika kehamilanku memasuki usia 3 bulan. Tiba-tiba, ia mengabarkan bahwa perusahaannya memindahkannya ke luar kota. Itu adalah kejutan yang tak terduga, dan aku, dalam keadaan hamil muda dan rentan, harus menghadapinya sendiri. Dari sana, ia pergi. Ia pergi membawa janji-janji kosong, meninggalkan aku di kota besar ini tanpa kepastian. 1 minggu berlalu. Kemudian 2 minggu. Lalu sebulan. Nomornya mendadak tidak aktif. Tak ada kabar. Tak ada transfer uang. Aku yang hamil muda, yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan dan perhatian, malah dihantam stres yang luar biasa. Hilang sudah arahku. Di satu sisi, kehamilanku butuh ketenangan dan asupan gizi terbaik. Di sisi lain, aku harus bekerja keras untuk bertahan hidup, untuk menabung demi masa depan anakku yang bahkan ayahnya sendiri tak peduli. Keterpurukan ini membuatku mengambil keputusan drastis. Aku tidak bisa sendirian. Di desa, ibuku juga hidup sendiri. Akhirnya, aku meminta ibuku pindah ke kota, menemaniku. Ibuku, malaikat tanpa sayapku, datang tanpa banyak tanya, mengorbankan ketenangan masa tuanya demi putri dan calon cucunya. Bulan-bulan sulit itu kujalani dengan bantuan ibuku. Setiap kali aku pusing karena pekerjaan dan ngidam, ibuku adalah penenangku. Setiap kali aku menangis karena memikirkan suami yang tak bertanggung jawab itu, ibuku adalah sandaranku. Aku mencoba mencari kabar, menghubungi rekan-rekan kerjanya, bahkan mendatangi kantor lamanya, tetapi nihil. Ia benar-benar menghilang, seolah aku dan anak yang kukandung ini hanyalah masa lalu yang harus ia kubur dalam-dalam. Namun,
Anakku adalah sumber kekuatanku. Aku berbisik padanya, di dalam perut, bahwa kami akan baik-baik saja. Kami akan kuat. Kami akan bahagia. Tekadku semakin membaja. Aku akan bekerja dengan semangat, bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk membuktikan bahwa aku tidak butuh laki-laki laknat itu untuk bangkit. Setahun berlalu. Anakku lahir dengan sehat, lucu, dan menjadi bayi yang menggemaskan. Ibuku mengurusnya dengan penuh kasih sayang. Dan di kantor, aku yang bekerja 2 kali lebih keras daripada yang lain, bahkan saat hamil dan setelah melahirkan, karena tak ada waktu untuk meratapi nasib, kini memetik hasilnya. Aku diangkat menjadi direktur perusahaan. Gaji dan fasilitas yang kuperoleh jauh melampaui apa yang pernah ia janjikan. Aku bukan lagi wanita yang lemah, yang bergantung pada selembar slip gaji suami. Dalam setahun itu, tidak ada satupun kabar dari mantan suamiku. Keputusasaan sempat datang saat anakku sakit parah. Aku berharap bisa menghubunginya, agar ia tahu betapa sulitnya kami. Tapi lagi-lagi, nomornya tak aktif. Aku bertekad, rasa sakit ini tidak akan kubalas dengan dendam, melainkan dengan pembebasan. Aku akan mengurus perceraian. Keputusan itu baru saja kuambil ketika takdir, atau mungkin karma, memutuskan untuk bekerja. Hari itu adalah hari libur. Aku sedang menyuapi anakku yang sudah bisa tertawa riang, di ruang tamu rumahku yang kini lebih besar dan mewah, hasil kerja kerasku dan jabatan direkturku. Tiba-tiba, pintu terbuka. Aku kaget. Jantungku seperti dihantam palu godam. Di sana, di ambang pintu, berdiri mantan suamiku, dan di sebelahnya, seorang wanita dengan perut buncit yang hamil besar, sebentar lagi melahirkan. Wajahnya penuh kepanikan, dan matanya memancarkan rasa lelah yang luar biasa. Ia pulang. Ia pulang bukan sendirian, tapi membawa wanita lain yang sedang mengandung anaknya. "Sayang, kita pulang," katanya pada wanita di sampingnya, dengan nada kelegaan yang menjijikkan. Wanita itu tersenyum lebar, menatap sekeliling rumahku yang baru. Rumah yang dulunya sederhana kini menjelma menjadi hunian mewah. "Aku akan nyaman tinggal di sini, sayang. Aku akan melahirkan dengan nyaman. Berikan aku kamar utama, ya?" ujar pelakor itu, memeluk erat lengan suamiku, seolah rumahku adalah hak miliknya. Saat itulah kesadaranku kembali. Selama ini, ia pelit padaku, ia menghilang, ia mengabaikan aku dan anakku. Karena semua uangnya ia hamburkan untuk wanita ini, wanita yang suka foya-foya, gemar membeli barang mewah, perhiasan mahal, dan gaya hidup boros. Dan ketika wanita itu menghabiskan hartanya sampai suamiku jatuh miskin, barulah ia kembali. Tawa kecil yang dingin keluar dari bibirku. Aku bangkit, mengambil 2 amplop dari meja, dan melemparkannya ke lantai di kaki suamiku. "Maaf," kataku, dengan suara setenang mungkin, seolah aku sedang memberikan perintah di rapat direksi, "Kalian salah rumah. Atau mungkin, kalian salah wanita?" Amplop pertama adalah surat cerai yang sudah kurus-urus. Amplop kedua adalah salinan surat kepemilikan rumah. Suami dan pelakor itu terperangah. Mereka tidak menyangka, aku sudah menceraikannya dan aku adalah pemilik sah dari kemewahan yang mereka idam-idamkan. Mereka terkejut. Mereka syok. Mereka berpikir aku akan menerima mereka dengan tangan terbuka, menyambut kepulangan sang suami yang tak bertanggung jawab. Namun, tidak ada lagi rasa sakit yang tersisa, hanya jijik. Tanpa banyak kata, dan malas mengotori tanganku dengan sampah pengkhianatan, aku memanggil pelayanku. "Kalian, buang semua koper mereka keluar. Dan seret mereka pergi dari rumah ini. Jangan biarkan pengkhianat dan para pendosa mengotori udara di sekitar anakku," perintahku, tegas dan tanpa celah. Mantan suamiku berteriak, memprotes. Pelakor itu menangis, merasa tak terima. Tetapi aku tak peduli. Keributan itu menarik perhatian tetangga. Saat mereka tahu kisah pengabaian dan pengkhianatan yang terjadi, mereka bukan hanya menonton, tetapi ikut mengusir mantan suamiku dan selingkuhannya. Mereka menjadi bahan gunjingan dan cemoohan. Mau tak mau, mantan suami yang tak punya uang, tak punya pekerjaan setelah dipecat karena korupsi, demi menuruti gaya hidup boros selingkuhannya, harus kembali ke kampung halaman orang tuanya. Di sana,
Mereka juga disambut murka. Mereka diusir dari rumah mertua dan harus tinggal di tempat seadanya. Di tengah keputusasaan itulah, perut pelakor itu mulai terasa mulas. Mereka berjalan menuju puskesmas terdekat, meminta bantuan untuk melahirkan. Sungguh mengenaskan. Mantan suamiku, yang dulu berjabatan tinggi, kini harus menjadi buruh bangunan untuk menghidupi wanita yang menghancurkannya. Pelakor itu terus marah-marah, menyesali nasib dan gaya hidup mereka sungguh mengenaskan. Sementara aku dan anakku, hidup dengan sangat bahagia, menyaksikan keadilan yang bekerja dengan caranya sendiri. Lanjutan bab 1, 600 kata. Saat pintu rumahku tertutup kembali, meninggalkan bayangan koper yang diseret dan teriakan pilu yang samar-samar, sebuah keheningan damai menyelimuti ruang tamu. Anakku, yang sedari tadi ku pegang erat di pangkuan, menatapku dengan mata polos dan cerah. Ia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, tetapi senyumnya, senyum yang sangat mirip denganku, bukan dengan laki-laki yang baru saja kuusir, menghapus sisa-sisa emosi negatif dalam diriku. Ibuku, yang berdiri di belakang sofa dengan air mata haru yang tertahan, mendekat dan menggenggam tanganku. "Kamu sudah sangat kuat, Nak," bisiknya. "Kamu sudah sangat berani. Itu akhir yang pantas untuknya." Aku mengangguk, namun mataku terpaku pada salinan surat cerai yang masih tergeletak di lantai marmer yang kini bersih. Perceraian itu bukan lagi tentang amarah, itu adalah pembebasan sejati, penutup babak yang menyakitkan. Keputusan untuk menceraikannya sudah bulat jauh sebelum ia muncul dengan perut besar di depanku. Pengabaiannya selama setahun, ketidakpeduliannya saat anakku sakit, semua itu telah mematikan benih cinta yang tersisa. Ia telah meninggal dalam hatiku, dan sekarang, aku hanya meresmikan kematian itu di atas kertas. Yang membuatku tercengang bukanlah perselingkuhan itu sendiri, insting seorang istri jarang meleset, melainkan motif di baliknya. Kepelitan yang selama ini kupikir hanya salah satu sifat buruk, ternyata adalah kedok untuk pemborosan besar-besaran yang ia lakukan demi menyenangkan wanita lain. Ia memaksaku, istrinya, untuk terus bekerja demi menopang gaya hidup liar wanita simpanannya. Sungguh definisi dari kebejatan moral yang tak terampuni. Saat aku hamil dan kesulitan mencari rezeki, ia sibuk membelikan perhiasan mahal. Saat aku berjuang sendirian di rumah sakit mengurus anak kami, ia sibuk menikmati kehidupan barunya di luar kota, berganti nomor seolah aku adalah pengemis yang harus dijauhi. Dan puncaknya, ketika kartu asnya ditarik, ketika jabatan tingginya rontok karena korupsi yang dilakukannya, sebuah ironi yang manis, ia kembali. Ia kembali ke sumber kenyamanan yang ia hancurkan, tanpa sedikit pun rasa malu atau penyesalan. Ia datang untuk menumpang, dikira aku masih istri yang bodoh, setia, dan menyedihkan seperti setahun yang lalu. Aku tersenyum kecut. Hidup telah memberiku pelajaran paling berharga, jangan pernah biarkan nasibmu bergantung pada janji seorang pria. Dalam setahun itu, aku telah berubah total. Kinerja yang kubangun di perusahaan, yang bermula dari kebutuhan mendesak, kini menjadi hasrat dan kebanggaan. Aku tidak hanya menggantikan perannya sebagai pencari nafkah, aku melampaui posisi yang pernah ia miliki. Rumah ini, mobil ini, semua fasilitas ini, adalah hasil dari keringatku sendiri. Setiap inci kemewahan ini adalah monumen bagi ketahananku, bukan warisan dari pria yang tak bertanggung jawab. Malam itu, setelah anakku tertidur, aku duduk di teras rumah. Kota Jakarta yang bising terasa tenang di balik dinding rumahku yang kokoh. Aku teringat pada mantan suamiku dan pelakor itu. Di mana mereka sekarang? Mereka pasti sedang menyusuri jalanan, membawa koper berat, mencari tempat berteduh, sementara perut wanita itu sudah siap meledak kapan saja. Aku tidak merasa senang atas penderitaan mereka, tetapi aku merasa puas atas keadilan yang kuterima. Keputusan untuk menceraikannya dan mengusir mereka adalah satu-satunya cara agar babak baru kebahagiaanku dapat dimulai tanpa bayang-bayang masa lalu yang kotor. Aku berjanji pada diriku sendiri, mulai besok, hidupku hanya tentang anakku, ibuku, dan karir yang kubangun dengan air mata dan keringat. Tidak akan ada lagi penyesalan, tidak ada lagi harapan palsu. Hanya ada masa depan yang cerah, dibangun oleh kedua tanganku sendiri. Aku sudah menang. Bukan karena aku mendapatkan balas dendam, tetapi karena aku telah menemukan kemerdekaan. Pagi setelah pengusiran itu terasa berbeda.
Udara di dalam rumah yang mewah dan luas ini terasa jauh lebih ringan, seolah beban bertonton yang tak disadari baru saja diangkat dari pundakku. Aku bangun bukan dengan dendam, melainkan dengan ketenangan yang dingin. Ketenangan seorang panglima yang baru saja memenangkan perang paling penting dalam hidupnya. Di sebelahku, Rindu, putriku, menggeliat dan tertawa kecil saat sinar matahari pagi menembus tirai kamar utama, kamar yang sebenarnya menjadi target si pelakor. Aku tersenyum. Kamar ini, rumah ini, dan hidup ini adalah milik kami, milikku dan Rindu, hasil dari darah, keringat, dan air mata yang kuubah menjadi fondasi yang kokoh. Duduk di meja makan, ditemani secangkir teh hangat dan ibuku yang dengan cekatan menyiapkan sarapan Rindu, aku merenungkan setahun ke belakang. Setahun adalah waktu yang sangat singkat untuk mengubah nasib seseorang, dari seorang istri hamil yang ditinggalkan menjadi seorang direktur dengan aset miliaran. Namun, bagi kami, setiap hari adalah medan latihan yang membentuk baja ketahanan. Kebangkitan karirku bukanlah keajaiban, itu adalah konsekuensi logis dari sebuah keputusasaan yang diubah menjadi ambisi. Ketika mantan suami pergi, ia tidak hanya meninggalkan aku. Ia meninggalkan ruang hampa yang harus kuisi dengan sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Di kantor, aku bekerja tanpa lelah. Rasa pusing karena kehamilan, yang dulu kuanggap sebagai hambatan, kini kumanfaatkan sebagai pemicu. Jika aku harus menderita, maka penderitaan ini harus menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Aku mulai mengambil proyek-proyek yang dianggap mustahil oleh rekan kerjaku. Aku memimpin tim dengan ketegasan yang didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menafkahi Rindu. Momen tersulit, yang paling memuji tekadku, adalah ketika Rindu sakit parah. Saat itu, ia masih berusia 6 bulan dan harus dirawat intensif di rumah sakit selama seminggu penuh. Mantan suamiku menghilang entah kemana. Aku harus bolak-balik dari kantor ke rumah sakit, menyelesaikan proposal besar di ruang tunggu, dan mengambil keputusan-keputusan strategis di sela-sela menyuapi Rindu. Aku harus mengambil cuti yang seharusnya digunakan untuk liburan, namun kumanfaatkan untuk menemani Rindu berjuang melawan penyakitnya. Setiap malam, saat Rindu tertidur pula setelah demamnya turun, aku berdoa dan berjanji pada diriku sendiri bahwa penderitaan ini harus menjadi yang terakhir kalinya. Aku akan menjadi begitu sukses, sehingga Rindu tidak akan pernah lagi kekurangan apapun, termasuk perawatan medis terbaik. Kehadiran ibuku adalah pilar utama yang menopangku. Tanpa ibuku, aku pasti sudah roboh. Ibuku bukan hanya pengasuh Rindu, ia adalah mentor emosional. Beliaulah yang menanamkan keyakinan bahwa aku mampu. Laki-laki itu hanya menumpang di hidupmu. Sekarang dia pergi, saatnya kamu memiliki hidupmu seutuhnya, begitu nasihatnya selalu. Ketika aku diangkat menjadi direktur, sebuah jabatan yang kudapatkan berkat keberhasilanku menutup proyek-proyek besar yang mangkrak, air mata ibuku tumpah. Itu adalah air mata kebanggaan, bukan kesedihan. Dengan gaji baruku, aku mulai mengamankan masa depan kami. Aku membeli rumah baru, yang lebih besar, menghancurkan rumah lama yang penuh kenangan pahit, dan membangun ulang semuanya dari nol. Itu bukan sekadar rumah, itu adalah benteng. Benteng yang tak bisa dimasuki oleh pengkhianat. Sementara aku menikmati ketenangan pagi di benteng kemenanganku, di sisi lain kota, di jalanan yang ramai dan panas menuju desa terpencil, mantan suamiku, sebut saja Adi, dan pelakor, Rina, sedang menjalani awal neraka mereka. Pengusiran di depan umum adalah aib terburuk. Teriakan tetangga yang menghakimi, tatapan jijik dari pelayan, dan rasa malu yang menusuk lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Adi, yang selama ini terbiasa dihormati karena jabatan tingginya, kini menjadi bahan cemoohan. Kamu berani yang menelantarkan anakmu demi perempuan murahan ini, teriak seorang tetangga yang dulu sering menyapanya dengan hormat. Mereka terpaksa menumpang angkutan umum dengan koper yang penuh berisi pakaian mewah, tas bermerek imitasi, dan, ironisnya, perhiasan yang dibeli dari uang korupsi. Rina, yang selama ini terbiasa diantar jemput mobil mewah dan tinggal di apartemen berkelas, kini harus berdesak-desakan dengan keringat dan debu. Wajahnya yang cantik dan terawat kini keruh oleh air mata dan kekecewaan. Kenapa kamu bilang rumah itu masih milikmu, Di? Katanya kamu bisa tinggal di sana sampai anak kita lahir. Rina merengek, perutnya yang besar membuatnya sulit bernapas. Diam.
Aku tidak tahu dia bisa menjadi direktur secepat itu. Dia pasti pakai koneksi bodoh. Uangnya pasti untuk membangun rumah itu, makanya dia pelit padaku. Adi membentak, menyangkal kenyataan bahwa ia sendiri yang menyia-nyiakan kekayaan dan peluang. Sesampainya di kampung halaman Adi, sambutan yang mereka terima jauh lebih buruk. Orang tua Adi, yang sangat menghormati pernikahan dan moral, sudah mendengar kabar burung tentang putranya yang menelantarkan istri hamil. Mereka melihat Rina, si perut buncit yang membawa kehancuran, dan murka pun meledak. Dasar anak tidak tahu malu. Pergi dari sini. Kami tidak sudi menerima kalian berdua. Dia istrimu yang sah, kau tinggalkan saat hamil. Pulang dan hadapi istrimu yang dulu, bentak ibu Adi, wajahnya memerah karena amarah. Adi memohon, Rina menangis histeris. Namun, mereka diusir. Mereka harus berjalan kaki, menyeret koper, hingga menemukan gubuk reot yang disewakan di pinggiran desa. Di tengah perjalanan mencari tempat berteduh itulah, Rina merasakan kontraksi hebat. Perutnya mulas tak tertahankan. Ini sakit sekali. Aku mau melahirkan, teriak Rina, jatuh terduduk di pinggir jalan bebatuan. Adi panik. Uang di sakunya hanya tersisa sedikit, jauh dari cukup untuk membawa Rina ke rumah sakit yang layak. Dengan putus asa, ia memapah Rina menuju puskesmas terdekat, memohon bantuan. Kelahiran anak mereka terjadi bukan di kamar bersalin mewah, melainkan di puskesmas sederhana yang dingin, ditemani rasa malu, ketakutan, dan penyesalan yang terlambat. Setelah Rina melahirkan, kehidupan mereka menjadi neraka yang nyata. Mantan suami yang dulunya berjabatan tinggi, kini harus menjilat ludah sendiri, mencari pekerjaan kasar sebagai buruh bangunan. Tangannya yang dulu terbiasa memegang pena mahal dan dokumen penting, kini harus memanggul semen dan mengaduk pasir. Setiap sen yang ia dapatkan habis untuk membeli beras dan susu bayi yang berkualitas seadanya. Rina, si pelakor yang terbiasa hidup mewah, berubah menjadi sosok yang selalu marah-marah. Ia menyalahkan Adi atas hilangnya kemewahan mereka. Kau bilang kau kaya. Kau bilang kau akan memberiku segalanya. Kau penipu, teriaknya setiap hari. Rumah kecil mereka selalu dipenuhi keributan, caci maki, dan penyesalan. Mereka hidup dalam kemiskinan dan ketidakbahagiaan yang mereka ciptakan sendiri. Kontrasnya, aku, di kota metropolitan, menjalani kehidupan yang harmonis. Rindu tumbuh menjadi bayi yang cerdas dan lincah, tak pernah kekurangan sentuhan kasih sayang dan kebutuhan material. Ibuku, menikmati perannya sebagai nenek, menjadi penjaga kedamaian di rumah. Aku tahu, kabar tentang nasib mantan suamiku pasti akan sampai ke telingaku, tetapi aku tak berniat mencari tahu. Aku telah melepaskannya. Aku tidak membutuhkan informasi itu untuk merasa puas. Kemenanganku bukanlah karena melihatnya hancur, tetapi karena aku berhasil membangun istanaku sendiri dari puing-puing yang ia tinggalkan. Satu-satunya hal yang masih tersisa adalah perceraian secara hukum. Surat yang kulemparkan padanya hanyalah draft yang telah ditandatangani. Kini, aku fokus menyelesaikan proses hukumnya, memastikan tidak ada lagi ikatan yang tersisa. Aku berhak mendapatkan kebahagiaan seutuhnya, dan rindu berhak memiliki seorang ibu yang utuh dan bahagia, tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Aku tidak membalas dendam. Aku hanya memastikan keadilan kosmik bekerja. Dan kini, aku siap menyambut babak baru, babak di mana aku, sang direktur muda, siap menaklukkan dunia bisnis, sambil membesarkan putriku, dengan harga diri yang tak ternilai. Penyelesaian perceraian hanyalah formalitas. Ikatan emosional sudah lama terputus, mati dikubur oleh pengabaian dan pengkhianatan. Namun, secara hukum, aku masih terikat pada nama laki-laki yang telah menjadi aib dalam hidupku. Oleh karena itu, persidangan perceraian adalah langkah terakhir menuju kemerdekaan absolut. Hari itu, aku datang ke pengadilan agama bukan sebagai wanita yang teraniaya, melainkan sebagai seorang direktur yang memiliki jadwal ketat. Aku mengenakan setelan bisnis hitam yang elegan, dengan perhiasan minimalis yang mahal, memancarkan aura kekuasaan dan profesionalisme. Di sisi lain, mantan suamiku, Adi, hadir dengan pakaian seadanya, kaos oblong lusuh di balik kemeja yang sudah kusam, kulitnya yang dulu bersih kini menghitam dan kasar karena bekerja di bawah terik matahari sebagai buruh bangunan.
Matanya memancarkan keputusasaan dan penyesalan yang terlambat. Kami duduk di ruang sidang yang sama, tetapi kami berasal dari dunia yang berbeda. Dunia yang ia pilih untuk tinggalkan, dan dunia yang ia coba hancurkan. Aku menyewa pengacara terbaik di kota. Bukti-bukti yang kami ajukan tak terbantahkan, akta kelahiran Rindu, bukti transfer yang nihil selama setahun, surat keterangan pemecatan Adi dari perusahaan lamanya karena kasus korupsi, dan yang paling krusial, bukti pernikahan siri Adi dengan Rina. Adi tidak mampu membela diri, ia hanya menunduk dan menerima semua tuntutan. Hakim mengetuk palu. Suara palu itu bukan hanya memutus tali pernikahan, melainkan juga meresmikan babak baru kehidupanku. Aku resmi bercerai, bebas dari segala kewajiban terhadap laki-laki yang tak bertanggung jawab itu. Tidak ada tuntutan harta gono gini dari pihaknya, tentu saja, ia tidak punya hak, sebab rumah dan asetku sepenuhnya diperoleh setelah ia pergi, dan aku juga tidak menuntut nafkah masa lalu darinya. Kebebasanku tidak ternilai harganya, dan aku tidak ingin 1 sen pun dari harta kotornya. Saat sidang ditutup, Adi mencoba mendekat. Tunggu, aku hanya ingin... Stop! Potongku, tanpa menoleh, suaraku dingin dan sekeras palu hakim. Semua sudah selesai, Adi. Kita tidak punya urusan lagi, selain Rindu. Dan sampai saat ini, kau tidak menunjukkan niat untuk bertanggung jawab pada Rindu. Jangan pernah dekati aku, kecuali kau sudah bisa membuktikan dirimu layak menjadi seorang ayah yang baik. Aku berjalan pergi, meninggalkan Adi yang terpaku di ambang pintu ruang sidang. Ia mencoba memanggil namaku, tetapi panggilan itu hanya terdengar seperti ratapan orang kalah yang ditelan oleh bisingnya lorong pengadilan. Bagi Adi, palu itu adalah penanda kehilangan segalanya, istri, anak, harta, dan harga diri. Bagiku, itu adalah genderang kemenangan. Setelah menyelesaikan urusan pribadi, fokusku kembali 100% pada perusahaan. Aku bukan hanya direktur, tetapi direktur termuda dan satu-satunya wanita di jajaran tertinggi. Aku tahu, banyak mata memandangku, menanti-nanti kesalahanku. Tantangan datang dalam bentuk yang tak terduga, upaya hostile takeover dari perusahaan saingan, PT Aditama Property. Mereka berusaha membeli saham minoritas secara agresif untuk menguasai perusahaan kami, PT Sinar Surya. Jika Aditama berhasil, bukan hanya jabatanku yang hilang, tetapi seluruh tim yang telah bekerja keras bersamaku juga akan terancam. Aku memimpin tim krisis, bekerja selama 18 jam sehari. Meja kerjaku menjadi tempat tidur kedua. Rindu, yang sudah mulai berjalan, sesekali dibawakan ibuku ke kantor untuk disuapi, memberiku jeda singkat yang berharga. Melihat senyum Rindu adalah satu-satunya penyegar di tengah tumpukan dokumen dan rapat darurat yang tak berkesudahan. Strategiku sederhana, mengamankan pemegang saham mayoritas dan meluncurkan proyek kontra-agresif yang sangat menguntungkan untuk menaikkan harga saham kami, sehingga Aditama tidak mampu membelinya. Aku memimpin negosiasi yang tegang dengan para investor raksasa, berbicara dengan bahasa yang lugas, didukung oleh data yang valid, dan keberanian yang tak tertandingi. Kita tidak menjual perusahaan ini. Kita membangun kerajaan, kata-kata itu menjadi mantra bagi timku. Dalam kurun waktu 3 bulan, aku berhasil melakukan 2 hal yang dianggap mustahil. Pertama, aku meyakinkan pemegang saham terbesar untuk menahan saham mereka dan bahkan membeli kembali sebagian saham yang dilepas ke pasar. Kedua, aku meluncurkan proyek pembangunan resort mewah di lokasi strategis yang langsung menarik minat investor asing, melonjakkan harga saham PT Sinar Surya hingga 50%. Upaya takeover Aditama gagal total. Malam perayaan keberhasilan itu, aku berdiri di puncak gedung kantor, menatap gemerlap kota. Aku menyadari, jabatan ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang kekuatan untuk melindungi apa yang kucintai, anakku, ibuku, dan timku. Kemenanganku adalah pukulan telak bagi stereotip wanita yang lemah dan hanya mengandalkan suami. Aku membuktikan, seorang ibu tunggal, yang pernah ditinggalkan dalam keadaan hamil, bisa menjadi penguasa di medan perang korporat. Panggilan dari dunia lain. Di kampung, kehidupan Adi dan Rina semakin memburuk. Rumah reot yang mereka sewa bocor saat hujan. Anak mereka sering sakit karena sanitasi yang buruk. Rina, yang tidak pernah mau hidup susah, terus-menerus mencaci maki Adi.
Lihat kita sekarang. Semua gara-gara kamu korupsi. Kau tinggalkan istrimu yang kaya demi aku, dan sekarang kita berakhir di lubang lumpur ini, teriak Rina, sambil melempar piring kotor. Adi, yang lelah fisik dan batin, mulai merenung. Setelah mendengar keputusan cerai yang sah, ia mencari tahu tentangku. Ia mendapati namaku terpampang di berita bisnis online. Direktur termuda PT Sinar Surya, sukses gagalkan takeover raksasa. Ia melihat fotoku, tersenyum percaya diri, mengenakan pakaian yang 1000 kali lebih mahal dari seluruh isi gubuknya. Penyesalan itu datang menghantamnya. Bukan penyesalan karena menyakitiku, melainkan penyesalan karena salah memilih wanita dan salah mengambil keputusan finansial. Ia sadar, jika ia tidak pelit, jika ia tidak berselingkuh, ia pasti sekarang sedang menikmati kemewahan itu. Terdesak oleh tuntutan Rina yang semakin menjadi-jadi dan rasa rindu yang tiba-tiba muncul pada Rindu, putriku, Adi nekat. Ia menjual satu-satunya jam tangan mahalnya yang tersisa dan membeli ponsel bekas serta kartu SIM baru. Beberapa hari kemudian, sebuah nomor tak dikenal muncul di ponselku saat aku sedang meninjau lokasi proyek baru. Aku awalnya mengabaikannya, tetapi ia terus menelepon. Akhirnya, di jam makan siang, aku mengangkatnya. Halo, suaraku datar dan formal. Ini aku, Di, suara Adi terdengar serak dan ragu-ragu. Aku menarik napas panjang. Inilah saatnya batasan harus ditegakkan dengan besi. Untuk apa kau menelepon? Tanyaku dingin, tanpa basa-basi. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku ingin melihat Rindu. Aku dengar kamu sukses besar, aku ikut senang. Bisakah aku bertemu Rindu? Tawa kecil sinis lolos dari bibirku. Senang? Senang melihat kejatuhanmu atau senang melihat kebangkitanku, Adi? Dengarkan baik-baik. Rindu baik-baik saja, ia bahagia, dan ia tidak kekurangan kasih sayang. Aku tidak butuh pengakuanmu, dan Rindu tidak butuh kehadiranmu, terutama kehadiran yang hanya didorong oleh penyesalan finansial. Tapi Rina sudah pergi. Dia meninggalkanku. Kami sering bertengkar dan dia tidak tahan hidup susah. Aku sendirian sekarang, aku benar-benar berubah. Beri aku kesempatan, Adi memohon, suaranya hampir menangis. Aku memejamkan mata. Rina meninggalkannya, karma bekerja cepat. Tapi itu tidak mengubah apapun bagiku. Pergi atau tidaknya Rina tidak relevan dengan kehidupanku. Kau meninggalkanku saat aku hamil, saat Rindu sakit, dan kau memilih mengganti nomormu. Kau membuat keputusanmu. Sekarang, jalani konsekuensinya. Jangan hubungi aku lagi, Adi. Kecuali ada kepentingan mendesak yang menyangkut kesehatan Rindu, jangan pernah. Aku mematikan panggilan itu. Ponselku terasa panas di genggamanku, tetapi hatiku tetap dingin. Mantan suamiku telah menjadi hantu dari masa lalu yang tak pantas mendapatkan tempat di masa depan kami. Aku menghela napas, menatap pemandangan kota di depanku, dan kembali memfokuskan pikiranku pada timeline proyek. Tidak ada lagi waktu untuk drama, hanya ada waktu untuk kesuksesan. Panggilan telepon dari Adi di bab 3 hanyalah permulaan. Itu adalah upaya uji coba, sebuah sondir untuk melihat apakah ada celah di benteng yang telah kubangun. Setelah penolakan dingin dan tegas dariku, seharusnya ia mengerti batasannya. Namun, keputusasaan adalah penyakit yang membutakan akal sehat. Ketika seseorang kehilangan segalanya, harga diri, kekayaan, dan wanita yang ia pilih, satu-satunya hal yang tersisa untuk diraih adalah masa lalu yang ia yakini masih bisa diselamatkan. Baginya, masa lalu itu adalah aku, dan masa depan yang ia inginkan kini berwujud kemewahanku, yang ia coba klaim melalui putrinya, Rindu. Di kampung, kehidupan Adi semakin terjepit. Setelah Rina pergi meninggalkannya, ia benar-benar sendirian. Rina, yang tidak tahan hidup dalam kemiskinan dan terus-menerus menyalahkan Adi, kembali ke kota asalnya, membawa serta bayi mereka. Adi tidak memiliki cukup uang untuk menahan Rina atau bahkan mengurus anak mereka. Pekerjaan sebagai buruh bangunan sangatlah melelahkan, upahnya pas-pasan, dan setiap malam, ia tidur dengan punggung yang sakit dan pikiran yang dipenuhi penyesalan. Penyesalan Adi kini memiliki 2 lapisan. Lapisan pertama, dan yang paling dangkal, adalah penyesalan finansial.
Ia menyesal karena telah melepaskan wanita yang sekarang menjadi direktur sukses dan memiliki rumah mewah. Ia terus-menerus membandingkan nasibnya dengan nasibku, dan perbandingan itu menyiksanya. Lapisan kedua, yang ia gunakan untuk membenarkan tindakan liciknya, adalah rasa rindu yang tiba-tiba muncul kepada rindu. Ia tak pernah melihat rindu tumbuh, namun ketika ia tahu rindu adalah satu-satunya jembatan yang tersisa menuju kehidupannya yang dulu, ia mulai mengklaim haknya sebagai ayah. Ia lupa, ayah sejati takkan meninggalkan anaknya saat masih dalam kandungan dan saat anak itu sakit parah. Setelah panggilan pertama gagal, Adi beralih ke strategi lain. Ia mulai mengirim pesan singkat. Pesan itu awalnya berisikan permintaan maaf yang klise dan pengakuan dosa. Aku tahu aku salah. Aku sudah dihukum, hidupku hancur, bahkan Rina meninggalkanku. Aku ingin menebus kesalahanku, tolong biarkan aku melihat rindu sekali saja. Aku membaca pesan-pesan itu saat menunggu rapat penting dimulai, dan aku hanya menggelengkan kepala. Pesan itu tidak pernah kubalas. Bagiku, tindakannya berbicara lebih keras daripada ribuan kata penyesalan. Ketika pesan tidak berhasil, ia mencoba melalui ibuku. Ia berhasil mendapatkan nomor ponsel ibuku dari salah satu kerabat lama. Ibuku terkejut menerima panggilan itu. Tolong, Bu. Saya titip salam untuk Rindu. Katakan padanya ayah mencintainya. Bolehkah saya mengirimkan dia hadiah ulang tahun yang sederhana? Pinta Adi kepada ibuku, suaranya terdengar sangat memelas. Ibuku, meskipun memiliki hati yang lembut, tahu betul batasan yang telah kutetapkan. Tidak perlu, Di. Rindu sudah punya semua yang ia butuhkan. Dan dia tidak butuh ayah yang tiba-tiba muncul setelah 2 tahun. Jangan ganggu lagi putri saya. Hidup kamu sudah bukan urusan kami. Ibuku menutup telepon dengan perasaan campur aduk antara kasihan dan jijik. Kasihan pada keadaan Adi, namun jijik pada motivasi dan keputusannya. Tindakan ini membuatku marah. Ia melanggar batas yang telah kuberikan. Ia tidak menghormati keputusanku sebagai ibu tunggal dan kini ia mencoba memanipulasi ibuku. Aku sadar, mengabaikannya tidak lagi cukup. Kehadiran Adi, meskipun hanya berupa bayangan di balik ponsel, adalah ancaman bagi kedamaian emosional Rindu dan diriku. Aku segera menghubungi pengacaraku, Bapak Wisnu. Aku menjelaskan semua upaya kontak yang dilakukan Adi, mulai dari kemunculan dramatisnya di rumah hingga pesan dan panggilan terakhir. Aku butuh perlindungan hukum mutlak, Pak Wisnu. Aku tidak ingin dia mengganggu Rindu lagi, apalagi menculik Rindu karena keputusasaannya. Aku ingin hak asuh penuh tanpa pengecualian, dan jika memungkinkan, aku ingin surat perintah perlindungan atau restraining order agar dia tidak bisa mendekati kami, kataku, nada suaraku tegas. Pak Wisnu mengangguk, serius. Dengan rekam jejaknya, kasus korupsi, penelantaran anak dan istri, serta pernikahan siri yang terbukti di pengadilan, kita memiliki landasan yang sangat kuat. Kita akan mengajukan permohonan hak asuh tunggal, mencabut haknya untuk berkunjung untuk sementara waktu karena alasan keselamatan dan stabilitas emosional anak, dan mengajukan gugatan cease and desist atas segala upaya komunikasi. Proses hukum kedua ini terasa lebih berat secara energi, tetapi penting. Aku harus memastikan bahwa Rindu tidak akan pernah menjadi alat tawar-menawar bagi keputusasaan Adi. 2 minggu kemudian, surat resmi dikirimkan ke alamat Adi di desa. Surat itu berisi penegasan hak asuh tunggal, larangan mutlak untuk melakukan kontak atau mendekati Rindu dan aku, serta peringatan keras bahwa setiap pelanggaran akan berujung pada tuntutan pidana. Dinding perlindungan hukum telah resmi berdiri, kokoh dan tak tertembus. Terbebas dari kekhawatiran hukum, aku kembali membenamkan diri dalam pekerjaan. Suksesku setelah menggagalkan takeover Aditama membuatku semakin dihormati di Dewan Direksi, dan aku mendapatkan kepercayaan penuh untuk memimpin proyek paling ambisius perusahaan. Pengembangan kawasan hunian terpadu kelas atas, Emerald City, di pinggiran kota. Proyek ini sangat masif, melibatkan miliaran rupiah dan negosiasi yang kompleks dengan pemerintah daerah dan investor asing. Dalam memimpin proyek ini, aku berinteraksi erat dengan berbagai profesional, salah satunya adalah arsitek utama proyek, seorang pria bernama Bima. Bima adalah sosok yang sangat profesional dan brilian,
namun memiliki kehangatan yang kontras dengan sifat Adi yang dingin dan perhitungan. Ia memiliki mata yang jujur, dan ia selalu menunjukkan rasa hormat yang tulus terhadap integritas dan kemampuan kepemimpinanku. Ia tahu aku adalah seorang single mother yang sukses, dan ia menghormatiku tanpa rasa kasihan atau keraguan. Suatu sore, saat kami sedang meninjau maket raksasa Emerald City, Bima menatapku. Proyek ini akan mengubah wajah kota. Anda bukan hanya seorang direktur, tapi seorang visioner, katanya, tatapannya tulus. Aku tersenyum, merasakan sedikit kehangatan yang sudah lama tidak kurasakan. Saya hanya membangun apa yang saya butuhkan, Bima. Fondasi yang kuat. Dan Anda membangunnya sendirian, tambahnya pelan. Kami tidak berbicara tentang asmara, namun aku menyadari bahwa ada potensi kedamaian baru di Cakrawala. Bima mewakili kebalikan dari Adi. Ia pekerja keras, menghargai hasil jerih payah, dan yang paling penting, ia menghormati wanita. Dia adalah cahaya baru, sebuah kemungkinan bahwa setelah badai, aku berhak menemukan kebahagiaan sejati yang dibangun di atas rasa hormat dan kesetaraan, bukan janji-janji palsu. Aku menutup malam itu dengan melihat Rindu yang sedang bermain dengan ibuku. Anakku bahagia, terlindungi, dan terjamin. Mantan suamiku telah menjadi kenangan yang terkurung di balik tembok perlindungan hukum. Aku telah bebas, dan dunia kini terbentang luas di hadapanku. Kehadiran Bima dalam kehidupanku layaknya air sejuk di tengah gurun yang panas. Setelah sekian lama fokusku hanya tertuju pada pekerjaan dan perlindungan, kini ada ruang kecil yang terbuka untuk kehangatan. Bima tidak pernah memaksa, tidak pernah menuntut, dan yang terpenting, ia tidak pernah melihatku sebagai direktur atau sebagai mantan istri yang teraniaya. Ia melihatku sebagai seorang wanita cerdas, ibu yang berdedikasi, dan rekan kerja yang setara. Hubungan kami tumbuh di tengah tumpukan cetak biru dan proposal. Awalnya, pertemuan kami terbatas pada jam kerja, rapat teknis, kunjungan lokasi proyek, dan diskusi larut malam tentang zoning dan desain. Namun, Bima memiliki cara unik untuk menyeimbangkan profesionalisme dengan perhatian pribadi. Ia akan memastikan aku sudah makan di sela-sela rapat, atau sesekali membawakan makanan ringan kesukaan Rindu saat ia mampir ke kantorku untuk mengambil dokumen. Suatu malam, kami sedang mengerjakan revisi besar untuk desain ballroom Emerald City. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan suasana kantor sangat sepi. Bima tiba-tiba menghentikan pekerjaannya, menatapku dengan sorot mata lembut. Anda tahu, Di. Anda luar biasa. Saya pernah bekerja dengan banyak pimpinan, tapi Anda adalah yang paling tangguh. Terkadang, saya berharap Anda bisa sedikit mengendurkan ketegasan itu saat di luar kantor, katanya sambil tersenyum tulus. Aku tertawa kecil. Sulit, Bima. Saya sudah terprogram untuk mode bertahan hidup sejak lama. Kalau begitu, biarkan saya membantu Anda memprogram ulang. Mulai sekarang, setiap kali kita selesai kerja, saya akan pastikan Anda melupakan sejenak beban direktur. Bagaimana kalau kita coba makan malam, hanya sebagai teman? Untuk membicarakan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pondasi atau saham, tawarnya hati-hati. Aku menerima tawaran itu. Kencan pertama kami bukanlah di restoran mewah, melainkan makan bubur ayam di pinggir jalan yang direkomendasikan Bima sebagai hidden gem. Kami berbicara tentang hobi, film, dan masa kecil. Bima bercerita tentang ambisinya membangun rumah yang ramah lingkungan, dan aku bercerita tentang betapa bangganya aku melihat perkembangan Rindu. Ia mendengarkan kisah hidupku yang kelam tanpa menghakimi, dan ia menunjukkan minat tulus pada Rindu. Ia adalah pendamping yang sempurna, stabil, cerdas, dan penuh hormat. Perasaan nyaman mulai menggantikan kekakuan yang selama ini mengikatku. Untuk pertama kalinya, aku merasa, mungkin aku bisa membuka bab baru dalam hidupku yang melibatkan cinta, cinta yang pantas, dibangun atas dasar saling menghargai. Saat aku mulai membangun fondasi kebahagiaan baru, bayangan dari masa lalu mulai melancarkan serangan baliknya. Surat larangan mendekat, restraining order, yang dikirimkan oleh Pak Wisnu, pengacaraku, ternyata tidak sepenuhnya membuat Adi jera. Surat itu hanya memaksanya mencari celah lain, dunia maya. Adi yang terpuruk dan putus asa di kampung, kini menghabiskan waktu luangnya dengan ponsel bekasnya.
Ia tidak bisa menghubungiku secara langsung, jadi ia mulai membuat akun-akun palsu di media sosial dan mengirimkan pesan-pesan gelap. Pesan itu awalnya bersifat memelas, menanyakan kabar rindu, atau mengklaim bahwa ia sudah bertobat dan pantas mendapatkan kesempatan kedua sebagai ayah. Namun, ketika pesan-pesan itu kuabaikan, nadanya berubah menjadi ancaman terselubung dan fitnah. Kamu pikir kamu bisa bahagia dengan uangku? Itu uang haram yang kamu nikmati. Tunggu saja, semua yang kamu bangun akan runtuh. Aku akan tunjukkan pada semua orang betapa serakahnya kamu yang melarang seorang ayah bertemu anaknya. Aku tidak takut, tetapi aku geram. Ancaman itu mulai merambat ke ranah profesional. Tiba-tiba, akun-akun anonim mulai muncul di postingan berita tentang proyek Emerald City, mengomentari dengan tuduhan tak berdasar, bahwa aku mendapatkan jabatan direktur karena skandal, bahwa aku menyalahgunakan dana perusahaan, dan bahwa aku adalah istri durhaka yang mencampakkan suami sahnya. Fitnah itu mulai meresahkan. Meskipun Dewan Direksi mengenalku dengan baik dan aku memiliki rekam jejak yang bersih, desas-desus jahat ini bisa merusak citra publik perusahaan, terutama di mata investor baru. Apalagi, aku sedang berada di tengah negosiasi besar dengan investor Singapura. Aku segera menyerahkan semua bukti tangkapan layar dan pesan kepada Pak Wisnu. Ini jelas Adi, Pak. Tidak ada orang lain yang tahu detail hidup saya kecuali dia dan si pelakor. Tolong, hentikan ini sebelum merusak karir saya. Pak Wisnu menyarankan, kita bisa melacak alamat IP-nya dan menuntutnya dengan UU ITE. Tapi itu akan memakan waktu. Ada cara yang lebih cepat untuk menghentikannya agar tidak semakin jauh. Apa itu? Kita hadapi dia secara langsung, tetapi di wilayahnya. Kita kirimkan notifikasi hukum terakhir di kampungnya, kali ini dengan ancaman tuntutan pidana yang sangat serius. Dan yang lebih penting, kita harus membuat keluarganya, terutama orang tuanya, tahu secara pasti apa yang telah ia lakukan, dan betapa berbahayanya tindakan Adi sekarang. Kita tidak mencari keributan, kita mencari tekanan sosial yang bisa menguncinya di tempat. Ide ini terasa menantang. Berhadapan langsung dengan mantan suamiku di kampungnya, tempat ia kini hidup, adalah risiko emosional yang besar. Tetapi jika itu adalah satu-satunya cara untuk menciptakan kedamaian mutlak bagi rindu dan karirku, aku harus melakukannya. 2 hari kemudian, aku menyusun rencana perjalanan ke desa tempat Adi tinggal. Aku tidak pergi sendirian. Aku membawa Pak Wisnu dan 2 orang pengawal pribadi yang kusewa. Ini bukan kunjungan nostalgia, melainkan misi penegakan hukum dan penutupan babak. Aku mengenakan pakaian santai yang mahal dan elegan, sebuah pernyataan kontras yang diam-diam kuinginkan. Aku yang dulu ia tinggalkan kini kembali sebagai sosok yang tak terjangkau. Kami tiba di desa itu. Jauh dari hiruk-pikuk kota, tempat itu terasa sunyi dan damai, sebuah ironi, mengingat kekacauan yang tercipta di sana. Kami menemukan gubuk reot yang disewa Adi, hanya berdasarkan informasi dari surat cerai yang pernah dikirimkan sebelumnya. Saat kami mendekat, pemandangan itu terasa seperti adegan dari film horor kehidupan nyata. Gubuk itu kecil, kotor, dan di depannya ada beberapa mainan anak yang usang. Aku melihat bayangan Adi, yang kini tampak jauh lebih kurus dan kusam, sedang memperbaiki atap yang bocor. Ketika ia melihatku, ia menjatuhkan palunya. Wajahnya pucat pasi, antara kaget, malu, dan sedikit harapan palsu. Ia tidak menyangka aku akan berani datang, apalagi membawa rombongan dan pengacara. Dian, kenapa kamu di sini? Tanyanya, suaranya parau. Aku berdiri tegak di depan gubuknya, memancarkan aura direktur. Aku tidak tersenyum, tetapi mataku memancarkan kekuatan yang tak terbantahkan. Aku di sini untuk mengakhiri drama kekanak-kanakanmu, kataku, suaraku rendah, dingin, dan penuh otoritas. Pak Wisnu maju dan menyerahkan amplop tebal berisi tuntutan pidana atas pencemaran nama baik dan pelanggaran restraining order. Jika Anda mengirim satu pesan anonim lagi, jika Anda menyebut nama klien saya atau putrinya di media sosial, Anda akan berhadapan dengan pasal pidana. Anda akan dipenjara, dan semua yang Anda bangun, bahkan gubuk ini, akan kami sita sebagai ganti rugi, tegas Pak Wisnu. Adi membaca surat itu dengan tangan gemetar. Ia tahu, ancaman itu nyata. Kehidupannya sudah cukup hancur,
dan penjara adalah akhir yang tidak ia inginkan. Aku hanya ingin melihat Rindu, bisiknya, putus asa. Tidak. Kau kehilangan hak itu saat kau memilih wanita lain dan korupsi. Fokuslah pada hidupmu yang sekarang, urus istrimu yang baru. Jauhi aku dan anakku. Jika kau ingin melihat Rindu, kau harus membuktikan diri layak, bukan dengan mengancam atau memfitnah, tetapi dengan membangun kembali hidupmu dengan kejujuran, dan itu butuh waktu bertahun-tahun, kataku, mengakhiri semua percakapan yang mungkin akan terjadi. Aku berbalik dan berjalan menuju mobil, meninggalkan Adi yang terpuruk di depan gubuknya. Aku telah menegakkan garis batas yang tak bisa lagi ia langgar. Perjalanan pulang terasa damai. Babak drama Adi telah berakhir. Aku bisa kembali fokus pada Bima, Rindu, dan Emerald City. Perjalanan kembali dari desa Adi terasa sunyi, tetapi bukan karena ketegangan. Keheningan itu adalah keheningan yang damai, seperti cuaca yang cerah setelah badai besar berlalu. Aku tahu, ancaman pidana dan konfrontasi langsung telah berhasil mematahkan semangat putus asa Adi. Mulai saat itu, pesan-pesan gelap di media sosial berhenti total. Nomor telepon asing tidak lagi menelepon. Bayangan mantan suamiku akhirnya lenyap, terkurung di balik tembok hukum dan isolasi sosial yang ia ciptakan sendiri. Aku telah mencapai penutupan yang mutlak. Tugas selanjutnya adalah membersihkan kekacauan yang ditinggalkannya di ranah profesional. Desas-desus jahat yang Adi sebarkan di media sosial, meskipun tidak berdasar, sempat menciptakan riak kecil di antara investor dan rekan kerja minoritas. Aku tahu, bagiku untuk maju, tidak hanya kebenaran, tetapi juga persepsi publik harus berpihak padaku. Aku segera memanggil tim public relations perusahaan dan konsultan komunikasi krisis. Strategi kami sederhana, bukan melawan gosip, tetapi menenggelamkannya dengan kesuksesan yang tak terbantahkan. Kita tidak akan membahas detail perceraian atau fitnahnya. Kita hanya akan membahas Emerald City, instruksiku tegas. Aku menjadwalkan konferensi pers besar untuk mengumumkan kemajuan pesat proyek Emerald City, diikuti dengan peluncuran resort mewah. Aku tampil di sampul majalah bisnis, bukan sebagai direktur yang penuh skandal, tetapi sebagai single mother yang jenius, yang berhasil menyelamatkan perusahaan dari ancaman take-over dan memimpin pembangunan paling ambisius di kota. Dalam wawancara, aku sengaja menyentuh sedikit kisah hidupku, tetapi dari sudut pandang kekuatan. Aku bicara tentang resilience, tentang bagaimana seorang wanita bisa membangun fondasi yang lebih kuat sendirian. Aku tidak menyebut nama Adi, tetapi ceritaku menjadi pesan tersirat. Kejujuran dan kerja keras akan selalu mengalahkan pengkhianatan dan korupsi. Dalam beberapa minggu, reputasiku tidak hanya bersih, tetapi bersinar terang, menjadi simbol keberanian dan integritas di dunia korporat. Setelah urusan profesional selesai, ada satu kepingan masa lalu yang masih harus kututup, orang tua Adi. Meskipun mereka telah mengusir Adi, aku tahu mereka pasti memendam rasa malu dan mungkin rasa ingin tahu terhadap Rindu, cucu mereka yang tidak pernah mereka lihat. Aku memutuskan untuk mengunjungi mereka, bukan untuk mencari simpati, tetapi untuk menegakkan batasan terakhir dan memberikan kehormatan yang pantas mereka dapatkan sebagai orang tua yang juga menjadi korban kebejatan anak mereka. Aku pergi sendirian, tanpa pengawal, ke rumah mereka yang sederhana di pinggiran kota. Mereka menyambutku dengan wajah tegang dan rasa bersalah yang mendalam. Mereka melihat pakaianku, mobil mewah yang kukendarai, dan menyadari betapa jauhnya aku telah melangkah, berbanding terbalik dengan putra mereka. Kami malu, Nak. Malu atas perbuatan anak kami. Kami tidak pernah tahu dia sejahat itu, kata ibu mertuaku, suaranya bergetar. Aku tersenyum lembut, memberikan mereka bingkisan kecil. Kedatangan saya bukan untuk menuntut atau menyalahkan, Bu. Saya datang untuk berterima kasih. Terima kasih karena pernah mengizinkan saya menjadi bagian dari keluarga ini. Aku menjelaskan semua hal, pengabaian Adi saat hamil, pengkhianatannya dengan Rina, keengganannya untuk membantu Rindu saat sakit, dan upaya terakhirnya untuk memfitnahku di media sosial. Aku menceritakan semuanya dengan tenang, tanpa emosi, murni sebagai fakta. Saya sudah memaafkan Adi, Bu. Tetapi memaafkan bukan berarti memberi kesempatan lagi.
Saya sudah menetapkan perlindungan hukum. Rindu akan tumbuh dalam lingkungan yang aman, jauh dari bayang-bayang masa lalu itu. Saya akan membesarkannya dengan baik, dan ia akan tahu bahwa ia memiliki nenek dan kakek yang baik, meskipun ayahnya telah membuat pilihan yang salah. Aku mengeluarkan foto Rindu. Mata ibu mertuaku langsung berbinar haru. Dia sangat cantik, Dian. Mirip kamu, bisik ayah mertuaku. Aku meletakkan foto itu di meja. Ambillah. Ini adalah satu-satunya tautan yang saya izinkan. Saya akan mengirimkan foto dan kabar Rindu dari waktu ke waktu melalui surat, agar bapak dan ibu tahu cucu kalian bahagia. Tetapi tolong, jangan pernah berusaha mendekati Rindu secara langsung melalui Adi. Jika bapak dan ibu ingin melihatnya, buktikan pada saya bahwa Adi sudah tidak ada hubungannya dengan keputusan ini. Kunjungan itu berakhir dengan tangisan haru mereka. Aku memberikan batasan yang jelas, tetapi dengan sentuhan hormat. Aku pergi dengan perasaan lega. Pintu ke keluarga lama telah tertutup sepenuhnya, tetapi tidak dengan kebencian, melainkan dengan pemahaman yang menyakitkan. Fondasi dua pilar, Bima dan masa depan. Kini, satu-satunya babak yang tersisa adalah babak yang paling penting, babak masa depan. Bima adalah bagian yang tak terpisahkan dari fondasi baruku. Ia telah melihatku dalam mode direktur yang kejam dan dalam mode ibu yang lembut. Ia tidak pernah gentar. Hubungan kami semakin mendalam. Setelah 6 bulan berkencan, Bima bertemu dengan Rindu secara formal, dan pertemuan itu terasa ajaib. Rindu yang biasanya pemalu, langsung menyukai Bima, mungkin karena auranya yang hangat dan kehadirannya yang stabil. Bima tidak mencoba menggantikan posisi ayah, tetapi ia menjadi sosok paman yang penyayang. Ia mengajari Rindu menggambar, membacakan dongeng, dan menemaniku mengurusnya. Suatu malam, setelah kami menidurkan Rindu dan duduk di teras sambil menikmati cahaya kota di kejauhan, Bima menatapku. Emerald City sudah selesai 80%, dan kita telah memenangkan setiap pertempuran, baik di kantor maupun di rumah. Saya tahu Anda tidak butuh siapa-siapa, Dian. Tapi saya tidak ingin berada di samping Anda hanya sebagai rekan kerja. Saya ingin menjadi pilar Anda, bukan sekadar penopang, katanya tulus, menggenggam tanganku. Saya sudah lama takut, Bima. Takut bahwa setiap pria yang mendekat hanya ingin menumpang atau mengambil keuntungan, bisikku jujur. Saya tahu. Dan saya tidak akan pernah mengambil apapun dari Anda. Saya hanya ingin memberi. Memberi Anda kedamaian, memberi Rindu perlindungan, dan memberi kita berdua kebahagiaan yang dibangun di atas kesetaraan, janjinya. Beberapa minggu kemudian, Bima melamarku. Bukan dengan cincin berlian mewah, tetapi dengan sepasang kunci rumah kecil yang telah ia renovasi sendiri, rumah yang dirancang ramah lingkungan, sesuai dengan ambisinya. Ia menunjukkan bahwa ia menghargai fondasi yang kubangun, tetapi juga siap membangun fondasi baru bersamaku. Aku menerima lamarannya. Itu adalah keputusan paling mudah dan paling melegakan yang pernah kubuat. Pernikahanku dengan Adi adalah kesalahan yang diawali janji-janji palsu. Pernikahanku dengan Bima adalah kesepakatan yang diawali oleh rasa hormat, kejujuran, dan resiliensi yang sama-sama kami yakini. Setahun kemudian, kami menikah secara sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat. Rindu, kini berusia 3 tahun, dengan bangga membawa bunga, tersenyum riang di antara kami. Di pernikahan itu, aku menyadari bahwa pengkhianatan Adi bukanlah akhir dari segalanya, melainkan katalisator. Itu adalah api yang membakar habis kelemahan, menyisakan baja yang kini berdiri tegak sebagai direktur sukses, ibu yang utuh, dan istri yang dicintai. Aku telah memenangkan segalanya. Bukan dengan balas dendam, tetapi dengan membangun kembali diriku menjadi wanita yang tidak bisa dihancurkan. Babak baru telah dimulai, babak kebahagiaan sejati. 2 tahun berlalu sejak aku resmi menikahi Bima. Kehidupan kami, yang dibangun di atas fondasi rasa hormat, kejujuran, dan tujuan hidup yang sejalan, terasa seperti Emerald City yang akhirnya selesai, kokoh, indah, dan damai. Emerald City sendiri kini telah berdiri tegak, menjadi salah satu ikon real estate paling sukses di Asia Tenggara, dan aku, sang direktur, menjadi nama yang tak terbantahkan di industri ini. Bima dan Rindu memiliki ikatan yang luar biasa. Bima tidak pernah memaksakan diri menjadi ayah, ia hanya menjadi
Bima, sosok paman yang hangat, guru yang sabar, dan partner bermain yang seru. Ia mengajari Rindu cara merakit mainan, mengenalkannya pada buku-buku sains sederhana, dan bahkan mengajaknya merancang rumah impian Rindu di atas kertas. Rindu, yang kini sudah berusia 5 tahun, tumbuh menjadi anak yang cerdas, ceria, dan penuh kasih sayang. Melihat interaksi mereka adalah hadiah terbesar setelah semua badai yang kuhadapi. Tantangan di babak ini bukan lagi tentang masa lalu, melainkan tentang adaptasi pada harmoni. Meskipun kami hidup dalam kebahagiaan, aku dan Bima sepakat bahwa kejujuran adalah kunci. Kami harus menghadapi dan menyelesaikan satu-satunya masalah yang tersisa. Bagaimana Rindu akan memahami konsep ayah dan mengapa Bima yang sekarang menjadi pendampingku. Kami memutuskan untuk menunda pembicaraan tentang Adi sampai Rindu cukup dewasa untuk memahaminya, tetapi kami tidak pernah menyembunyikan masa lalu sepenuhnya. Ibuku, sebagai penyambung lidah paling bijak, sering menceritakan kisah-kisah masa kecilku dan bagaimana aku berjuang keras saat Rindu masih di dalam kandungan. Bima memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan narasi yang sehat. Rindu, bunda kamu adalah wanita paling hebat di dunia. Dia membangun semua ini sendirian untukmu. Bima ada di sini untuk membantu menjaga dan melindunginya, karena dia sudah bekerja sangat keras, begitu Bima selalu menjelaskan. Kami ingin Rindu memahami bahwa ia adalah anak dari kekuatan, bukan anak dari kegagalan. Ia lahir dari seorang ibu yang tegar, dan ia dibesarkan oleh cinta yang stabil dan terhormat. Di tengah kesibukanku memimpin perusahaan dan mengurus keluarga, aku sering teringat pada mantan suamiku, Adi, dan anaknya. Aku tidak membencinya lagi. Perasaan itu telah digantikan oleh rasa kasihan yang dingin. Aku tahu persis bagaimana rasanya merawat anak dalam kondisi terdesak. Suatu hari, melalui koneksi yang masih kumiliki di desa tempat Adi tinggal, aku mendapatkan kabar yang menyentuh nuraniku, meskipun aku berusaha keras mengabaikannya. Anak Adi dan Rina sering sakit-sakitan karena gizi buruk dan sanitasi yang tidak layak. Hati nuraniku bergolak. Bukan sebagai mantan istri, tetapi sebagai seorang ibu. Anak itu tidak bersalah. Ia adalah korban murni dari keegoisan dan kebodohan orang tuanya. Aku memutuskan untuk mengambil tindakan. Aku tidak akan pernah berurusan langsung dengan Adi, tetapi aku tidak tega melihat anak itu menderita. Aku meminta Pak Wisnu, pengacaraku, untuk mengatur donasi anonim. Donasi itu berupa bantuan finansial bulanan yang signifikan, disalurkan melalui yayasan lokal yang kredibel, yang memastikan uang itu hanya digunakan untuk biaya susu, popok, dan biaya pengobatan anak Adi. Pak Wisnu yang cerdik memastikan bahwa alur donasi itu sangat rahasia, tidak meninggalkan jejak yang mengarah padaku. Ini bukan bantuan untuk Adi, Pak Wisnu. Ini adalah investasi kecil untuk menghentikan siklus penderitaan anak yang tidak bersalah. Jika Adi mengira uang itu berasal dari langit, biarlah, pesanku. Aku melakukan ini bukan untuk merasa baik, tetapi untuk menutup babak lama dengan cara yang paling bermartabat dan manusiawi. Aku tidak berutang apapun pada Adi, tetapi aku berutang pada hati nuraniku. Beberapa bulan setelah donasi anonim itu berjalan, saat aku sedang menghadiri sebuah pameran properti di kota yang berbeda, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Aku sedang berbicara serius dengan seorang developer asing di sebuah booth megah milik PT Sinar Surya, ketika tiba-tiba, mataku menangkap sosok yang familiar, namun jauh lebih tua dan lusuh. Itu adalah Adi. Ia sedang membawa tas catering besar di punggungnya, bekerja sebagai pengantar makanan paruh waktu untuk sebuah acara di pameran itu. Ia terlihat sangat lelah. Tangannya menghitam, dan wajahnya dipenuhi kumis yang tidak terurus. Ia berjalan menunduk, berusaha menghindari kontak mata dengan siapapun. Aku terdiam sejenak. Developer asing itu memanggil namaku, menarikku kembali dari lamunan. Aku memfokuskan kembali pikiranku pada pembicaraan bisnis. Namun, sesaat kemudian, entah mengapa, Adi mengangkat kepalanya. Matanya yang cekung bertemu dengan mataku. Ia melihatku, seorang wanita yang tampak bersinar, mengenakan setelan desainer, dikelilingi oleh pengusaha-pengusaha sukses, berdiri di depan booth perusahaannya sendiri yang paling mewah. Di belakangku, spanduk raksasa menampilkan wajahku sebagai direktur. Ia melihatku,
lalu melihat seragam lusuh di tubuhnya dan tas catering berat di tangannya. Wajahnya menunjukkan berbagai macam emosi. Kaget, penyesalan, rasa malu yang membakar, dan yang paling jelas, penerimaan mutlak akan kegagalannya. Ia tidak lagi mencoba mendekat. Ia tidak lagi mencoba memohon. Ia hanya menatapku sebentar, seolah mengukir citra kemenangan terakhirku dalam benaknya, lalu dengan cepat menundukkan kepala, membalikkan badannya, dan berjalan cepat menjauh, menghilang ke kerumunan. Itulah kali terakhir aku melihatnya. Sebuah perpisahan diam, tanpa kata, tanpa drama, yang lebih bermakna daripada ribuan kata. Aku telah bebas. Ia telah menerima nasibnya. Dan aku tahu, donasi anonim yang kulakukan adalah satu-satunya tautan baik yang tersisa antara kami, tautan yang ia bahkan tidak tahu bahwa itu adalah uluran tanganku. Aku kembali menatap developer asing itu, tersenyum profesional, dan melanjutkan negosiasi. Aku telah memenangkan segalanya, tidak hanya aset, tetapi juga kemerdekaan dan kebahagiaan yang sejati. Babak masa lalu telah tertutup selamanya. Keberhasilan Emerald City tidak hanya mengukir namaku di peta industri properti, itu mengubah posisiku dari sekadar direktur menjadi power player yang dihormati dan ditakuti. Aku, Dian, kini diangkat menjadi Chief Executive Officer, CEO, dari holding company yang menaungi PT Sinar Surya. Di usia yang relatif muda, aku telah mencapai puncak piramida korporat, memimpin ribuan karyawan dan mengelola aset triliunan rupiah. Namun, di puncak, udara tidak menjadi lebih bersih. Justru, persaingan semakin tajam dan ancaman datang dari segala arah, seringkali dari dalam. Kekuatan dan integritasku, yang merupakan keunggulanku, menjadi sasaran empuk bagi mereka yang berpegang pada metode lama. Tantangan terbesarku di babak ini muncul dalam sosok Kartika, seorang direktur senior yang merasa posisinya terancam sejak aku diangkat menjadi CEO. Kartika mewakili faksi lama, yang percaya pada nepotisme, politik kantor yang licik, dan mengambil jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan. Kartika tidak bisa menyerangku secara frontal karena rekam jejakku yang sempurna, jadi ia memilih metode yang lebih licik, sabotase data. Aku sedang mempersiapkan proyek ekspansi ke luar negeri, sebuah pembangunan kota satelit ramah lingkungan di salah satu negara Asia Tenggara. Proyek ini sangat ambisius dan berisiko. Beberapa hari sebelum presentasi kunci kepada Dewan Komisaris, Bima, yang kini menjadi kepala arsitektur senior, menemukan kejanggalan serius. Ada yang salah dengan simulasi keuangan kita? Lapor Bima, wajahnya tegang saat kami rapat darurat di ruang kerjaku. Data tentang biaya pengadaan material di proyek luar negeri ini tampaknya telah dimanipulasi. Jika kita menggunakan angka ini, proyek akan terlihat merugi di tahun ketiga, padahal perhitungan awal kita sangat menguntungkan. Setelah penyelidikan mendalam oleh tim IT dan Bima, kami menemukan bahwa Kartika, melalui backdoor yang ia tanamkan pada sistem database lama, telah menyuntikkan data inflasi palsu dan kenaikan biaya yang tidak realistis. Tujuannya jelas, membuat presentasiku gagal dan menyebarkan rumor bahwa aku tidak becus mengelola proyek besar di luar negeri. Ini adalah ujian integritas. Aku bisa saja memecat Kartika secara diam-diam dan memperbaiki data, tetapi aku memilih untuk menggunakan taktik yang lebih cerdas dan final. Saat presentasi di depan Dewan Komisaris, setelah Kartika selesai menyampaikan laporannya yang sangat kritis terhadap proyek tersebut, aku tersenyum tenang. Terima kasih atas laporan detailnya, Ibu Kartika. Sayangnya, data Anda berasal dari simulasi yang telah terbukti dimanipulasi, mungkin karena kesalahan teknis atau human error. Kataku, suaraku datar. Aku kemudian memproyeksikan data yang sesungguhnya, didukung oleh laporan forensik digital yang disiapkan Bima, yang secara implisit menunjukkan dari mana manipulasi itu berasal. Aku tidak menuduh Kartika secara langsung, tetapi aku membiarkan Dewan Komisaris melihat kebenaran yang telanjang. Keesokan harinya, Kartika mengajukan pengunduran diri dengan alasan kesehatan. Aku tidak menahan. Aku telah memenangkan perang korporat ini, bukan dengan kekejaman, tetapi dengan kejujuran yang didukung oleh bukti yang tak terbantahkan. Posisi sebagai CEO menjadi semakin kokoh dan tak tergoyahkan. Sementara aku menghadapi badai di kantor, di desa, tindakan kemanusiaan anonimku justru menimbulkan badai baru yang sangat pribadi bagi Adi.
Uang bantuan rutin yang disalurkan melalui yayasan lokal untuk biaya anak Adi berjalan lancar. Anak itu mulai menunjukkan perbaikan kesehatan yang signifikan, dan ini membuat Adi dan Ibu Adi, mantan ibu mertuaku, merasa lega. Namun, kelegaan itu perlahan berubah menjadi rasa penasaran, dan bagi Adi, itu menjadi paranoia. Dari mana uang ini datang, Di? Tanya Ibu Adi suatu malam, saat mereka melihat tanda terima pembayaran susu formula mahal yang tak mungkin mereka beli. Pihak yayasan bilang ini donasi anonim, tapi ini sudah berlangsung berbulan-bulan. Donasi pribadi tidak mungkin sebanyak ini. Adi, yang otaknya sudah lama dirusak oleh kecurigaan dan rasa malu, mulai memutar teori. Ia menolak percaya itu adalah keajaiban atau kebaikan orang tak dikenal. Ia teringat akan perjumpaan terakhir denganku di pameran properti, citra kesuksesan yang sangat kontras dengan kehancurannya. Ia juga tahu betapa terorganisirnya aku. Itu dia, gumam Adi pada dirinya sendiri, tinjunya mengepal. Pasti Dian. Dia melakukan ini bukan untuk membantu, tapi untuk menghinaku. Dia ingin aku dan ibu tahu, dia adalah juru selamat, dia punya kekuatan, dan dia bisa mengendalikan hidupku dari jarak jauh. Paranoia ini tumbuh menjadi obsesi. Baginya, bantuan anonim itu bukan kebaikan, melainkan perwujudan kekuasaan Dian. Itu adalah cara Dian untuk terus mengingatkannya betapa rendahnya ia, bahwa ia bahkan tidak mampu memberi makan anaknya sendiri tanpa sedekah dari mantan istrinya yang ia buang. Ia mulai mencoba melacak yayasan itu. Ia mendatangi kantor yayasan, menanyakan identitas donatur, tetapi Pak Wisnu telah membuat skema yang sangat rapi. Yayasan itu hanya tahu bahwa dana itu berasal dari rekening perwalian anonim yang dikelola oleh sebuah firma hukum di Jakarta, firma hukum Pak Wisnu. Kegagalan melacak sumber dana membuat frustrasinya memuncak. Ia tidak bisa menghadapi kebenaran bahwa aku mungkin hanya bertindak berdasarkan moralitas, bukan dendam. Ia hanya melihatnya sebagai upaya penghinaan. Didorong oleh rasa malu dan keyakinan bahwa ia sedang dipermainkan, Adi kembali melanggar batasan. Ia tahu restraining order melarangnya menghubungiku atau Rindu, tetapi ia mencoba menembus pertahananku melalui celah terakhir. Ibuku. Suatu sore, saat ibuku sedang berkebun di halaman depan, sebuah motor berhenti di kejauhan. Seorang tukang ojek yang tidak dikenal menyerahkan surat tanpa nama pengirim. Ibuku yang curiga membawanya masuk dan menyerahkannya kepadaku. Surat itu ditulis tangan, dengan gaya yang dulu kukenal. Isinya bukan permintaan maaf, melainkan tuntutan yang penuh amarah. Aku tahu kamu yang mengirim uang itu. Berhenti bersandiwara seolah kamu malaikat. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Jika kamu benar-benar ingin membantu, tunjukkan dirimu. Jangan jadikan anakku alat untuk mempermalukanku. Aku akan ambil hak asuh anakku. Aku akan tunjukkan pada semua orang siapa kamu sebenarnya. Aku membaca surat itu, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan amarah yang sesungguhnya. Bukan karena ia mengancam, tetapi karena ia masih menolak untuk melihat kebaikan sebagai kebaikan. Ia memutar segalanya menjadi drama kebohongan dan dendam. Aku segera memanggil Pak Wisnu. Adi kembali melanggar, Pak Wisnu. Dia mengirim surat ancaman ke rumah. Meskipun dia tidak menyebut namaku, ini jelas merupakan gangguan dan ancaman. Bima, yang mendengar seluruh cerita, memelukku erat. Kita tidak akan biarkan dia mengganggu kedamaian kita lagi, sayang. Kita harus menutup babak ini, secara hukum dan emosional, untuk selamanya. Aku tahu, saatnya telah tiba. Aku harus mengambil tindakan hukum yang paling keras dan final untuk mengamankan Rindu. Bantuan anonimku telah menjadi bumerang, dan sekarang, aku harus menghadapi konsekuensinya. Surat ancaman yang dikirim Adi melalui tukang ojek bukanlah gertakan terakhir. Itu adalah deklarasi perang yang dilakukan oleh seorang pria yang telah kehilangan segalanya dan kini bertindak tanpa logika, didorong oleh keputusasaan dan rasa malu yang mendalam. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa kebaikan anonim yang aku berikan kepada anaknya sendiri telah menjadi senjata yang menunjuk ke arahnya, memaksanya untuk mengakui betapa tidak berdayanya ia tanpa kekuatanku. Ancaman untuk mengambil hak asuh Rindu, ancaman yang sungguh menggelikan mengingat rekam jejak penelantaran dan korupsinya, menjadi pemicu bagiku. Aku telah cukup bersabar.
Aku telah memberikan kesempatan untuknya menenangkan diri melalui perceraian damai, melalui restraining order, dan bahkan melalui kunjungan ke kampungnya. Kini, ia melanggar semua batas itu. Setelah surat ancaman itu, Adi, yang mengira aku akan takut, mulai berani menampakkan diri. Ia tidak berani mendekati rumah kami di perumahan elit yang dijaga ketat, tetapi ia mulai menunggu di sekitar area sekolah Rindu. Rindu, kini berusia 6 tahun dan sudah bersekolah di taman kanak-kanak eksklusif, memiliki jadwal yang sangat teratur. Suatu sore, saat ibuku menjemput Rindu dari sekolah, sebuah mobil tua yang kusam diparkir di kejauhan. Ibuku melihat seorang pria bertopi, yang meskipun berusaha bersembunyi di balik kacamata hitam, memiliki postur tubuh yang sangat dikenali. Itu adalah Adi. Ia hanya berdiri mematung di seberang jalan, menatap Rindu dengan tatapan kosong yang menakutkan. Ibuku segera menarik Rindu ke dalam mobil, jantungnya berdebar kencang. Rindu yang polos, bertanya, "Nenek, ada om-om yang lihat Rindu, ya?" "Siapa itu?" "Tidak ada siapa-siapa, sayang. Ayo cepat kita pulang," jawab ibuku, berusaha menjaga ketenangannya. Ketika ibuku menceritakan kejadian ini padaku, amarahku meledak. Ini bukan lagi urusan pribadi, ini adalah masalah keselamatan anak. Adi, yang dulu korupsi demi foya-foya, kini berpotensi menculik Rindu karena keputusasaan dan hasrat untuk membalas dendam. Aku tidak bisa membiarkan Rindu hidup dalam ketakutan karena ulah ayah kandungnya yang toksik. Aku segera menelepon Bima dan Pak Wisnu. Rapat darurat diadakan malam itu juga di ruang kerjaku. Kita tidak bisa lagi main-main, Pak Wisnu. Ancaman itu nyata. Kehadirannya di dekat sekolah Rindu adalah pelanggaran restraining order yang sangat serius. Saya ingin dia dituntut dengan pasal pidana. Saya ingin dia dipenjara, perintahku, suaraku tajam dan dingin. Bima menggenggam tanganku, memberiku dukungan moral. Lakukan yang terbaik, Di. Aku akan memastikan keamanan Rindu dan ibu. Kita tidak akan biarkan dia merusak kedamaian keluarga kita. Pak Wisnu menghela napas. Menuntut mantan suami secara pidana adalah langkah yang sangat besar, Dian. Ini akan menutup semua pintu komunikasi selamanya, dan Rindu kelak akan tahu bahwa ayahnya pernah dipenjara. Apakah Anda siap dengan konsekuensi sosial dan emosional ini? Saya lebih siap menghadapi konsekuensi sosial daripada menghadapi konsekuensi Rindu diculik atau hidup dalam ketakutan. Jika dia sudah berani melanggar perintah perlindungan dan mengancam mengambil Rindu, dia harus mendapatkan hukuman terberat. Saya ingin keadilan ditegakkan, Pak Wisnu. Keadilan, bukan belas kasihan. Pak Wisnu bertindak cepat. Dalam waktu kurang dari seminggu, ia mengajukan tuntutan pidana atas 3 dakwaan utama. Pelanggaran berat perintah perlindungan, restraining order berada di sekitar area Rindu setelah adanya larangan hukum. Ancaman dan tindakan represif, surat ancaman yang dikirimkan. Pencemaran nama baik digital, fitnah-fitnah yang disebarkan melalui akun anonim yang berhasil dilacak alamat IP-nya, meski sulit, tetapi Pak Wisnu mampu melakukannya. Dengan bukti-bukti yang kuat, rekaman CCTV sekolah yang menunjukkan keberadaan mobil Adi, meskipun di kejauhan, surat ancaman, dan data pelacakan IP, surat perintah penangkapan dikeluarkan. Penangkapan Adi terjadi di kampungnya. Ia ditangkap di tengah hari saat sedang istirahat dari pekerjaan buruh bangunannya. Tetangga yang dulu menghinanya, kini menyaksikan langsung kejatuhan terakhirnya. Mantan ibu mertuuku, yang menyaksikan penangkapan itu, hanya bisa menangis histeris. Ia tidak membela anaknya, tetapi meratapi kebodohan Adi yang telah menghancurkan dirinya sendiri. Saat berita penangkapan itu sampai padaku, aku tidak merasakan euforia kemenangan, melainkan rasa lega yang dalam, seolah aku baru saja melewati garis finish dari maraton yang sangat panjang dan melelahkan. Persidangan pidana berlangsung singkat. Adi diwakili oleh pengacara negara, tetapi ia tidak mampu memberikan pembelaan yang berarti. Di hadapan hakim, ia akhirnya mengakui semua kesalahannya. Ia mengakui korupsi, ia mengakui penelantaran, ia mengakui pernikahan sirinya, dan ia mengakui bahwa tindakannya didorong oleh rasa malu dan iri hati terhadap kesuksesanku. Aku tidak hadir di persidangan. Aku tidak membutuhkan drama itu. Cukup Rindu dan ibuku aman. Keputusan hakim dibacakan,
Adi dinyatakan bersalah atas pelanggaran perintah perlindungan dan ancaman. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun. Hukuman ini bukan hanya memisahkan Adi dari Rindu secara fisik, tetapi juga secara hukum, memastikan bahwa selama bertahun-tahun ke depan, ia tidak akan bisa mengganggu kedamaian kami. Kabar tentang penahanan Adi menjadi pembicaraan hangat di kalangan Dewan Komisaris dan rekan bisnis. Tentu saja, aku dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan sulit. Dian, bukankah hukuman itu terlalu berat untuk ayah kandung putri Anda? Tanya salah satu investor dalam rapat pribadi. Aku menatapnya lurus. Kekuatan sejati bukan hanya tentang membangun perusahaan triliunan, Tuan. Kekuatan sejati adalah tentang melindungi integritas dan keluarga. Ketika seseorang mengancam kedamaian dan keselamatan anak saya tidak akan ragu menggunakan semua kekuatan yang saya miliki, termasuk hukum, untuk melindunginya. Keputusan ini menunjukkan bahwa saya tidak akan mentolerir ancaman, baik di rumah maupun di bisnis. Ini adalah standar integritas yang saya terapkan. Jawabanku menutup semua perdebatan. Mereka tidak lagi melihatku sebagai wanita yang membalas dendam. Mereka melihatku sebagai seorang CEO yang menetapkan standar tinggi untuk keadilan dan perlindungan. Malam harinya, Bima memelukku erat setelah Rindu tertidur. Semua sudah selesai, sayang. Kamu sudah memenangkan pertarungan terakhir ini. Kamu sudah bebas sepenuhnya. Bebas? Ulangku, merasakan kata itu bergetar di lidahku. Aku tidak hanya bebas dari Adi, aku bebas dari bayang-bayang masa laluku. Aku telah menghabiskan semua energinya pada orang yang tidak pantas, dan kini, energi itu bisa sepenuhnya kucurahkan untuk Bima, Rindu, ibuku, dan perusahaanku. Aku tidak akan pernah lagi menjadi korban. Aku adalah arsitek tunggal dari takdirku sendiri. Tahun-tahun berlalu, membawa kedewasaan, kemakmuran, dan kedamaian yang mendalam. Penutupan babak Adi, baik secara legal melalui hukuman penjara di bab 9 maupun secara emosional, telah membebaskan semua energi dan fokusku untuk membangun warisan sejati. Aku bukan hanya seorang CEO yang sukses, aku adalah arsitek dari sebuah kehidupan yang utuh. Kisahku, yang dimulai dari penelantaran di masa kehamilan, kini menjadi legenda di kalangan industri dan di mata publik. Aku menggunakan platformku bukan hanya untuk berbicara tentang strategi bisnis, tetapi juga tentang ketahanan pribadi. Aku sering diundang sebagai pembicara utama dalam forum-forum pemberdayaan wanita, dan pesanku selalu sama. Jangan pernah biarkan rasa sakit masa lalu mendefinisikan masa depanmu. Ubah rasa sakit menjadi bahan bakar, dan pengkhianatan menjadi peta jalan menuju kemerdekaan. Di kantor, aku memimpin dengan integritas yang tak terkompromi. Kasus Kartika dan Adi telah mengajarkanku bahwa kejujuran adalah mata uang yang paling berharga. Aku menciptakan program mentor untuk karyawan wanita, memastikan mereka memiliki dukungan dan peluang untuk mencapai posisi tertinggi tanpa harus menghadapi toxic environment atau keraguan diri. Perusahaanku menjadi tempat kerja yang diidam-idamkan, terkenal karena etika dan komitmennya terhadap kesetaraan. Bima, suamiku, adalah pilar yang tak tergantikan. Kehadirannya yang stabil dan etos kerjanya yang jujur menyeimbangkan ketegasanku. Kami berdua memimpin perusahaan menuju puncak kejayaan. Kami bekerja sebagai tim yang setara, di mana setiap keputusan didasarkan pada rasa hormat dan logika, bukan ego atau kekuasaan. Ini adalah kemitraan sejati yang tidak pernah kudapatkan dalam pernikahan pertamaku. Rindu, kini seorang gadis remaja yang cerdas dan penuh empati, menjalani masa kecil yang bahagia dan aman. Kami tidak pernah menyembunyikan masa lalu, tetapi kami membingkainya dengan hati-hati. Saat Rindu bertanya tentang ayah kandungnya, aku memberinya jawaban yang jujur namun bijaksana. Ayahmu membuat pilihan yang salah, Nak. Pilihan itu menyakitkan Bunda, tapi pilihan itu juga yang membuat Bunda menjadi kuat dan sukses. Sekarang, ayah kandungmu sedang menjalani konsekuensi dari pilihannya. Bima adalah ayahmu sekarang, orang yang memilih untuk mencintai dan melindungimu setiap hari. Rindu menerima narasi itu dengan pemahaman yang luar biasa. Ia menganggap Bima sebagai ayahnya sejati, karena Bima adalah sosok yang hadir, melindungi, dan mendidik. Kami juga memastikan bahwa Rindu diajarkan tentang empati tanpa harus menanggung beban masa lalu.
Aku menceritakan kisah tentang seorang anak yang kurang beruntung, tanpa menyebut itu adalah anak Adi yang kubantu secara anonim. Hal ini mengajarkan Rindu tentang pentingnya memberi tanpa pamrih, menjunjung tinggi kemanusiaan, dan tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Rindu, berkat pelajaran ini, tumbuh menjadi remaja yang aktif dalam kegiatan sosial dan filantropi. Di usia 40-an, aku telah mencapai segalanya. Kekayaan tidak lagi menjadi tujuan, melainkan alat untuk menciptakan perubahan. Aku dan Bima mulai mengurangi jam kerja, menyerahkan sebagian besar operasional harian kepada tim yang kami kembangkan, dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama Rindu dan ibuku. Ibuku kini tinggal di rumah impian yang kami bangun di tepi danau, tempat ia bisa berkebun dengan tenang dan menonton Rindu tumbuh besar. Ia adalah saksi hidup dari seluruh perjalanan ini, dari titik terendah hingga puncak tertinggi. Kehadirannya adalah pengingat harian bahwa cinta keluarga adalah kekayaan yang tak terukur. Suatu sore, saat aku dan Bima duduk di teras sambil menikmati matahari terbenam, Bima memegang tanganku. Aku sering berpikir, bagaimana seandainya Adi tidak pergi saat itu? Tanyanya pelan. Aku tersenyum, menatap langit yang berwarna jingga keemasan. Jika dia tidak pergi, aku mungkin masih menjadi istri yang bergantung, takut untuk bersuara, dan hidup dalam kemewahan palsu. Kepergiannya adalah berkah, Bima. Itu adalah pintu yang harus dihancurkan agar aku bisa melihat kekuatanku sendiri. Kami tahu, nasib Adi telah tertutup. Ia telah menyelesaikan masa hukumannya, tetapi kehidupan yang hancur karena pilihannya sendiri tidak bisa diperbaiki dengan mudah. Ia tidak pernah lagi berani mendekati kami. Ia telah menjadi figur yang terlupakan, sebuah kisah peringatan yang hanya sesekali muncul dalam percakapan kami tentang betapa pentingnya integritas. Kisahku adalah kisah tentang wanita yang ditelantarkan, tetapi menolak untuk menjadi korban. Aku mengambil kembali kendali narasi hidupku, membangun benteng kesuksesan dari puing-puing pengkhianatan, dan akhirnya, menemukan kebahagiaan sejati dan kedamaian yang mutlak. Kemenanganku adalah simbol bahwa keadilan bekerja bagi mereka yang berani memperjuangkannya, dan cinta yang benar akan datang pada saat yang tepat, dibangun di atas fondasi yang kokoh, jauh dari janji-janji palsu. 15 tahun telah berlalu sejak palu hukum diketuk, memberikan penutupan final pada babak terkelam hidupku. 20 tahun sejak aku, seorang wanita hamil 3 bulan, ditinggalkan sendirian untuk menghadapi kejamnya dunia. Jeda waktu yang panjang itu telah mengubah segalanya. Jakarta yang dulu menjadi saksi air mataku, kini menjadi saksi kemenanganku. Aku duduk di kursi CEO Emeritus di kantor pusat holding company kami yang menjulang tinggi, menatap pemandangan kota di bawah. Aku telah menyerahkan tampuk kepemimpinan harian kepada generasi penerus yang kompeten, meskipun aku dan Bima masih menjabat sebagai dewan komisaris yang aktif dan visioner. Bima, dengan rambut yang kini dipenuhi uban terhormat, duduk di sampingku, masih menjadi pilar kekuatan dan cinta yang tak pernah goyah. Kisahku, yang dimulai dengan pengkhianatan, kini telah menjadi warisan yang menginspirasi. Aku dan Bima mendirikan sebuah yayasan yang berfokus pada pemberdayaan finansial bagi ibu tunggal dan korban KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kami tidak hanya memberikan modal, tetapi juga mentor, memastikan bahwa setiap wanita memiliki alat dan keberanian untuk membangun bentengnya sendiri. Yayasan itu kuberi nama Rindu Foundation. Warisan sejati, Rindu. Rindu. Gadis kecil yang dulu kubesarkan sambil memegang ponsel berdebu di ruang tunggu rumah sakit, kini adalah seorang mahasiswi cerdas yang sedang menempuh pendidikan arsitektur di luar negeri. Ia tidak hanya mewarisi kecerdasanku, tetapi juga kehangatan dan integritas Bima. Kami telah menceritakan keseluruhan kisah hidupnya, termasuk detail tentang ayah kandungnya. Kami tidak menyembunyikan masa lalu, tetapi kami membingkainya sebagai pelajaran tentang pilihan dan konsekuensi. Ayahmu membuat pilihan yang menghancurkan dirinya sendiri. Tapi pilihan itu membuat Bunda menemukan kekuatan yang tak terhingga, begitu penjelasanku. Rindu memahami. Dia tahu siapa ayah kandungnya, pria yang memilih untuk meninggalkan, dan dia tahu siapa ayahnya sejati, Bima, pria yang memilih untuk menetap, mencintai, dan berjuang untuknya setiap hari. Dia tumbuh tanpa kebencian, melainkan dengan empati yang mendalam,
Terbukti dari keterlibatannya yang aktif dalam kegiatan sosial yayasan kami. Keadilan yang abadi. Kami tidak pernah mencari tahu lagi tentang Adi. Namun, dunia kecil selalu memiliki caranya untuk memberikan penutup. Melalui laporan Pak Wisnu yang sesekali kami terima secara tidak sengaja, kami tahu bahwa Adi, setelah keluar dari penjara, mencoba lagi membangun hidupnya. Namun, nama baiknya yang hancur, rekam jejak korupsinya, dan sifatnya yang tidak berubah membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Ia akhirnya menetap di sebuah kota kecil, hidup sederhana, dan menjadi figur yang terlupakan, jauh dari kemewahan yang dulu ia korbankan untuk hasrat sesaat. Kami juga mendengar bahwa anak perempuannya dengan Rina, berkat bantuan anonim yang kuberikan bertahun-tahun yang lalu, berhasil mendapatkan pendidikan yang lebih baik, meskipun hidup mereka tetap susah. Aku tidak lagi merasa puas atas kehancurannya. Rasa itu telah lama hilang, digantikan oleh kesadaran bahwa kemenangan sejatiku bukanlah karena Adi jatuh, melainkan karena aku bangkit dan tidak pernah melihat ke belakang. Aku telah memenangkan kembali harga diriku, cinta sejati, dan yang paling penting, kedamaian abadi. Aku telah membuktikan bahwa seorang wanita, meskipun menghadapi pengkhianatan dan penelantaran terburuk, memiliki kekuatan tak terbatas untuk mengubah takdirnya. Saat aku menggenggam tangan Bima, melihat potret rindu di meja, dan mengingat senyum bangga ibuku, yang kini telah tiada, tetapi meninggalkan kenangan manis yang tak terlupakan, aku tahu, kemenangan ini bukan hanya milikku. Ini adalah warisan bagi setiap wanita yang berani menuntut kebahagiaan dan keadilan yang pantas ia dapatkan. Aku telah menemukan rumah sejati, bukan pada sebuah bangunan mewah, tetapi pada ketenangan hatiku sendiri.